Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang dzaraf. Yang sebelumnya baru sampai nomor 4, yaitu az-dzarful mutasarrif wa dzarfu ghairul mutasarrif. Nah, sekarang ke nomor 5, nasbul dzarfi, dan juga sampai 10 mungkin, karena nomor 11 ini cukup panjang. Baik, nomor 5, nasbul dzarfi. Nasbul dzarfi menasobkan dzaraf. Dzaraf ini mansub atau tidak mansub. Nama yang mana saja yang mansub. Yunsabu dzarfu zamani mutlaqan. Dinasobkan dzaraf zaman mutlaqan secara mutlak. Jadi seluruh dzaraf zaman hukumnya mansub. Dzaraf zaman ya, dzaraf zaman. Sawaun akana mubhaman am mahdudan, sama saja ya adanya dia dzaraf zaman ini mubham atau mahdud. Jadi dzaraf zaman ini kan ada yang mubham, ada yang mahdud. Nah, sama saja baik mubham atau mahdud itu mansub. Nah, lihat lagi video sebelumnya ya tentang mubham dan mahdud daripada dzaraf. Nahu contoh sirtu hinan. Nah, ini contoh yang mubham. Dzaraf zaman mubham ya. Sirtu hinan, aku berjalan di suatu ketika. Maka hinan ini dzaraf zaman dan dia mubham, tak jelas suatu ketika itu kapan. Yang mahdud misalkan safartu lailatan, aku berjalan di waktu malam. Nah, lailatan ini dzaraf zaman, nah, ini mansub, dan ini mahdud ya, dzaraf zaman mahdud. Karena disebut malam itu ada batasnya, sejak jam berapa sampai jam berapa. Maka disebut mahdud karena ada ukurannya. Ala syarti, dengan syarat an yatadammana ma'na fi, dengan syarat ya yang disebutkan ini dzaraf ini harus mengandung makna fi. Ya, dzaraf zaman ini harus mengandung makna fi. Jadi hinan ada makna fi di sini. Lailatan ada makna fi. Fil lailah. Fa'ilam yatadamman maknaha, kalau tidak mengandung maknanya, makna fi, nahu jaa yaumul khamisi wahtarim lailatal qadri wajaba an takuna ala hasabil awamili. Maka wajib ya berdasarkan wajib ya, dzaraf-dzaraf yang disebutkan ini ya berdasarkan awamil amil. Jadi nanti dia tergantung amil ya. Kalau di depannya fi'il, nah, kemudian datang berikutnya dia yaum misalkan seperti ini, maka fa'il, maka ma'mul dia daripada jaa ini. Jaa yaumul khamis, datang hari Kamis. Nah, yaum di sini tidak mengandung makna fi, maka di sini tidak dibaca nasab dengan alasan dzaraf misalkan jaa yaumal khamis, enggak ya. Ini dia sebagai fa'il, jadi tidak mengandung makna fi. Wahtarim lailatul qadri, muliakanlah malam lailatul qadar. Lailata dibaca nasab ini bukan karena dzaraf tetapi karena maf'ul dari ihtarim. Kenapa? Karena ini tidak mengandung makna fi. Mengandung makna fi itu kalau ada kejadian, kalau ada perbuatan yang terjadi di zaman tersebut. Seperti ini, safartu lailatan, aku melakukan safar di waktu malam ya. Jadi perbuatannya safar terjadi di dalam zaman itu yang disebut dengan malam. Oke, jadi kesimpulannya, kalau dzaraf zaman ya baik mubham atau mahdud ya, dia dibaca nasab. Semua dzaraf zaman dengan syarat mengandung makna fi ya. Kalau tidak nanti berdasarkan amil. Kemudian wala yunsabu min dzurufil makani illa syai'ani, tidak dinasabkan daripada dzaraf makan illa syai'ani kecuali dua perkara. Nah, kalau dzaraf makan tidak dinasabkan kecuali dua hal. Ya, kalau dzaraf zaman tadi semuanya mansub ya dengan penjelasan tadi. Nah, kalau dzaraf makan ini tidak mansub kecuali dua perkara. Apa yang dua perkara ini? Berarti dua perkara ini mansub ya. Yang lainnya tidak. Maka mubhaman aw shibhahu mutadamminan makna fi, yaitu apa saja yang darinya dzaraf makan ini mubhaman mubham ya. Jadi dzaraf makan juga ada yang mubham
Ada yang mubham, ada juga yang mahdud. Nah, ini yang mubham atau menyerupai mubham, mutadamminan makna fi, mengandung makna fi. Contoh fal awalu, maka contoh yang pertama maksudnya yang mubham ya. Waqaftu amamal mimbari, aku berdiri di depan mimbar. Amama ini dzaraf makan. Nah, ini dzaraf makan mubham. Jadi yang arah 6 itu semuanya dzaraf makan mubham. Kenapa disebut mubham? Karena tak ada ukurannya. Yang disebut di depan itu ukurannya berapa? Semeter, 2 meter ya. Di depan mimbar sampai mana tuh batasnya? Jadi perseginya berapa meter perseginya itu tidak terukur. Maka disebut mubham. Apalagi belakang. Ya, di belakang, samping, kanan, kiri. Nah, itu disebut mubham karena tidak ada ukuran ya. Wasani yang kedua ini yang syibhul mubham ya. Syibhahu ya. Yang menyerupai mubham. Sirtu farsakhon, aku berjalan 1 farsakh. Farsakh itu disebut syibhul mubham karena dia juga meskipun tadi panjangnya berapa langkah itu ada ukurannya, tetapi perseginya juga tidak jelas ya. Berapa persegi coba 1 farsakh itu. Nah, ini disebut syibhul mubham. Di satu sisi memang ada ukuran ya, panjangnya, tetapi secara keseluruhan perseginya tidak ada. Maka disebut mubham juga, atau tepatnya syibhul mubham. Jadi kalau dzaraf makan ini mubham, maka dia mansub ya. Mubham atau syibhul mubham dengan syarat mengandung makna fi. Fa ilam yatadamman ma'naha, kalau tidak mengandung maknanya, tidak mengandung makna fi, ya tadi syaratnya kan harus mengandung makna fi. Nahu, contoh al-milu thulutsu farsakhin wal kilometru alfu mitrin. Contoh misal 1 mil adalah thulutsu farsakhin, adalah 3 farsakh, dan 1 kilometer adalah 1000 meter. Nah, ini contoh seperti ini tidak mengandung makna fi. Al-mil, ini mil kan sama dengan farsakh sebetulnya ya. Dia termasuk dzaraf, tetapi di sini tidak mengandung makna fi karena di sini kedudukannya sebagai mubtada, ini juga sebagai mubtada. Nah, maka seperti ini dia tidak mengandung makna fi. Wajib an yakuna ala hasabil awamili, maka wajib ya dzaraf tersebut berdasarkan amil. Jadi di sini tidak mansub ya. Kenapa? Karena tidak mengandung makna fi. Kalau mengandung makna fi harus ada kejadian yang terjadi di sini ya. Fi ya. Misalkan sirtu milan ya, aku berjalan 1 mil, baru di situ milan mansub sebagai dzaraf makan. Itu yang pertama. Jadi dzaraf makan yang mubham mengandung makna fi baru boleh mansub. Yang kedua, makana minha mustaqon, adalah sesuatu ya dari dzaraf makan ini yang mustaq. Mustaq itu bentukan, bukan jamid, bukan kalimat asli, dia kalimat bentukan. Sawaun akana mubhaman am mahdudan ala syarti an yunsoba bi fi'lihil mustaqi minhu. Nah, nahwun ya. Yang kedua ini harus mustaq. Nah, yang mustaq ini boleh mubham ya, boleh mahdud. Ya, boleh mubham, boleh mahdud, tapi ada syarat ya. Mustaqnya itu ya harus ya, dinasobkan dengan fi'il yang menjadi asal mustaqnya ya. Jadi dia dinasobkan oleh fiilnya, dan fiilnya itu adalah yang dari dia di mustaq, dibentuklah kalimat ini. Contoh, jalastu majlisa ahlil fadli, jalastu aku duduk, majlisa di tempat duduk ahlil fadli ya, para orang-orang yang punya keutamaan. Aku duduk di majelisnya orang-orang yang punya keutamaan. Nah, majlisa ini dibaca nasab, kenapa? Ini bukan maf'ul bih. Ini dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf makan. Nah, dzaraf makan ini, majlisa ini mustaq. Nah, mustaqnya dari apa? Dari fiilnya jalasa. Dan fiilnya inilah yang harus menasabkan majlis ini. Ya. Jadi mustaqnya harus dari fiil yang sedang disebutkan di sini. Baru dia mansub boleh. Contoh lagi. Zahabtu mazhaba zawil akli. Aku pergi ya. Mazhaba zawil akli ya. Ya, aku pergi atau aku berjalan, aku pergi di tempat jalannya orang-orang yang punya akal. Mazhab ya, tempat berjalan, tempat pergi.
jalan lah ya. Aku pergi ya, aku berjalan di jalannya orang-orang yang punya akal. Nah, madhaba ini dibaca nasab kenapa? Karena dzaraf makan. Ya, dzaraf makan. Nah, dzaraf makan ini dia mustaq dari fiil yang menasabkannya. Ya, zahaba yang saya disebutkan di sini. Zahabtu madhhaba dzawil aqli. Aku pergi ya di jalan orang-orang yang punya akal. Fa in kana min ghairi mashtuq minhu amilhu wajib jarhu. Nah, kalau dia dimustaq bukan dari ya amilnya, maka dia tidak bisa dibaca nasab ya dengan alasan zarf, tetapi harus wajib jarhu, wajib dijarkan. Nah, wajib disebutkan huruf jar di sini. Sirtu fi madhhabika, aku berjalan fi madhhabika, di madhabmu ya, di madhabmu. Kita terjemahkan madhab aja. Nah, ini juga nih, zahab tu madhhab, aku pergi ya, dengan madhab orang-orang yang punya akal. Nah, di sini madhab ini mustaq, tetapi bukan mustaq dari amil yang sedang disebutkan di sini. Meskipun ini dzaraf makan, madhab ini dzaraf makan karena menunjukkan tempat ya, madhab tempat pergi, berarti tempat kan. Tetapi ini tidak di istiqaq, tidak dibentuk dari amilnya ya, sirtu. Nah, maka ketika terjadi seperti ini harus dijarkan dengan fi. Sirtu fi mazhabik. Tidak bisa sirtu mazhabak sebagaimana zahabtu mazhab dzawil aqli, tidak bisa. Nah, itu ya. Jadi yang bisa mansub di dalam dzaraf makan ini cuma dua. Pertama yaitu yang mubham ya. Dzaraf makan mubham. Yang kedua, dzaraf yang merupakan mustaq dari amilnya. Dari amilnya itu dari fiilnya yang sedang disebutkan atau yang semisal fiil. Wa makana min dzurufil makan mahdudan ya. Dan ya, apa saja dari dzaraf makan yang mahdud, ya, dzaraf makan mahdud, ghairu mustaqin yang tidak dimustaq, lam yajuj nasbuhu, maka tidak boleh nasab, bal yajibu jarhu bifi, tetapi wajib dibaca jar dengan fi. Jadi dzaraf makan mahdud ya. Ya, ini kan mubham nih yang mansubin. Ini dzaraf makan mahdud seperti ad-dar, al-majlis, kemudian al-masjid. Ghairu mustaq yang tidak dimustaq. Kalau ini mazhaba, ini kan mustaq. Ini yang tidak dimustaq. Ya, artinya dia jamid lah gampangnya. Maka tidak boleh nasab ya, tidak boleh nasab dengan alasan dzaraf makan. Tetapi wajib dijarkan ya dengan fi. Contoh, jalastu fid dari. Ad-dar ini dzaraf makan ad-dar. Tapi dzaraf makan ini bukan mustaq. Ini jamid. Ad-dar mustaq dari apa dia? Ini jamid. Ya. Ini disebut dzaraf makan ad-dar karena menunjukkan tempat, dan bisa ada kejadian terjadi di sini ya, dar di rumah ini. Dar rumahnya artinya ya. Nah, ketika dia bukan mustaq, maka tidak bisa jalastu ad-daro, tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini jamid ad-dar ini. Nah, karena itu dia harus tetap menggunakan fi. Ya, dijarkan dengan fi. Jalastu fid dari. Wa aqamtu fil biladi, aku menetap di negeri ini. Ya. Al-balad ya. Al-balad ini dzaraf makan. Ya, kenapa dzaraf makan? Keterangan tempat, karena bisa ada kejadian, peristiwa, perbuatan terjadi di sini ya. Yang namanya tempat ya bisa terjadi peristiwa di situ. Hanya saja ini tidak bisa dibaca nasab dengan argumentasi ya mengandung makna fi misalkan. Kenapa? Karena ini jamid, ini bukan mustaq. Ya, bukan mustaq. Beda dengan zahabtu mazhaba dzawil aqli. Ya, mazhaba ini mustaq dari zahaba, dari amil yang sedang digunakan. Maka ini harus dijarkan dengan fi. Aqamtu fil baladi. Illa idza waqa'a ba'da dakhala wa nazala wa sakana. Tetap ada pengajuan kecuali jika terjadi ya si dzaraf makan ini terjadi ba'da dakhala nazala sakana. Setelah dakhala nazala sakana, maka boleh dibaca nasab tanpa fi. Dibaca nasab langsung sebagai dzaraf makan dan tidak perlu disebutkan fi. Au ma yushtaqu minha, atau apa saja yang dimustaq darinya. Dari mana? Dari dakhala nazala sakana. Jadi khusus untuk 3 kalimat ini ya,
Ini boleh nanti setelah kalimat ini mansub ala dzarfiyah. Ya, fayajuzu nasbu, maka boleh nasabnya. Contoh, dakhaltul madinata, aku masuk ya di kota Madinah ini. Nah, di sini al madinata dibaca nasab kenapa? Ini bukan maf'ul bih. Ini dzarf. Dzarf apa? Dzarf makan. Karena ini tempat yang mana terjadi perbuatan di sini, yaitu dakhala. Dakhaltu di sini konteksnya. Nah, al-Madinata meskipun ini jamid, al-Madinah kan bukan mushtaq. Mushtaq dari mana? Nah, ini jamid, tetapi ini setelah dakhala. Nah, maka boleh dia dibaca nasab dengan argumentasi dzarf, dakhaltul madinata. Setelah nazaltul balada, ya. Aku tinggal di negeri ini. Ya, al-balada mushtaq atau jamid? Jamid, ya. Tetapi boleh dibaca nasab, boleh. Kenapa? Karena terletak setelah nazala. Jadi langsung dibaca nasab sebagai dzarf, tidak perlu pakai fi, tidak perlu nazaltu fil baladi, ya. Dakhaltu fil madinah, tidak perlu, ya. Untuk setelah dakhala, nazala dan sakana, sakantu syama, aku tinggal di Syam. Asyama mansub ala dzarfiyah, dan ini tidak perlu disebutkan fi meskipun Syam ini dia jamid. Gitu ya. Jadi dzarf makan tidak boleh nasab kecuali dua perkara, yaitu satu yang mubham, yang kedua ya yang mushtaq. Nah, kalau jamid harus dengan fi. Jelas tuh fi dari, ya, kecuali kalau dzarf makannya ya, terjatuh setelah dakhala, nazala dan sakana. Baik, itu nasbu dzarfi. Berikutnya nomor 6, nasibu dzarfi ay al-amilu fihi. Nah, ini amilnya. Siapa sih yang menasabkan dzarf? Ya, nasibu dzarfi. Amil yang menasabkan dzarf. Siapa yang menasabkan dzarf? Ya, ada ma'mul, mansub, berarti ada amil, nasib. Ada ma'mul, marfu', maka ada amil, rafi'. Ada ma'mul, makhfud, maka ada amil, khafid. Ada ma'mul, majzum, berarti ada amil, jazim. Oke, sekarang siapa yang menasabkan dzarf? Saya coba kesini dulu nih. Nasibul dzarfi ada dua. Pertama fi'lun, yang kedua syibhu fi'lin. Jadi yang menasabkan dzarf itu ya fi'ilnya itu sendiri, ya fi'ilnya, atau yang serupa fi'il. Yang fi'il ya ada yang zahiron, ada yang muqaddaron. Ada yang disebutkan fi'ilnya, jelas. Ada yang muqaddaron, ada yang diperkirakan, tidak disebutkan. Yang zahir, contoh jalastu amamal mimbari sumtu yaumal khamisi. Aku duduk di depan mimbar, aku puasa di hari Kamis. Amama mansub, dzarf mansub. Siapa yang menasabkan? Fiilnya jalasa. Yauma dibaca nasab. Siapa yang menasabkan? Fiilnya itu soma. Jelas ya? Jadi yang menasabkan atau amil yang menasabkan dzarf itu adalah fiilnya. Makanya harus ada fiil kalau pada dzarf ini, karena dia menjelaskan waktu kejadian atau tempat kejadian. Amama ini tempat kejadian, kalau yauma ini waktu kejadian. Nah, waktu kejadian apa? Puasa. Tempat kejadian apa? Jalasa. Muqaddaron ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jawazan boleh, berarti boleh disebutkan, juga boleh tidak. Farsakhain misalkan, farsakhain. Nah, ini potongan, ini contohnya di sini nih. Farsakhain, jawaban sebagai jawaban liman qala laka, bagi orang yang berkata kepadamu, kam sirta, ya. Ada yang bertanya si A, kam sirta, ya. Berapa jauh kau berjalan? Kam sirta. Langsung kamu jawab farsakhain, 2 farsakh. Nah, farsakhain, ini dzarf, ya, mansub. Siapa yang menasabkan? Amilnya itu fiilnya. Ya, aslinya itu sebetulnya sirtu kan ditanya kam sirta, maka jawabannya sirtu farsakhain. Maka boleh sirtunya tak lagi disebutkan. Boleh juga disebutkan kam sirta farsakhain, kam sirta sirtu farsakhain. Nah, ini namanya amilnya dibuang, ya, dan hukumnya diperkirakan dan hukumnya boleh sebutkan betul. Ada yang wujuban wajib, berarti ini tak boleh disebutkan kali ini. Memang harus ditakdir, ya, harus diperkirakan saja, tak boleh disebutkan. Misalkan ana indaka. Ana indaka, saya di dekatmu. Ana mubtada, indaka dzaraf khabar. Nah, inda ini mansub kan? Dzaraf. Pertanyaannya, siapa yang menasabkan inda ini? Ya. Nah, maka di sini wa takdir ana kainun indaka.
Ya, kainun ini bukan fi'il tetapi syibul fi'lin ya. Nah, tapi tidak masalah karena kain itu dia memiliki makna fi'il. Nah, ini sebetulnya ana indaka itu dalam perkiraan itu ana kainun indaka. Saya atau ana sabitun indaka. Saya menetap di dekatmu. Jadi inda dinasobkan oleh amil yang diperkirakan ya. Dan itu hukumnya wajib, tak boleh disebutkan. Tak boleh ana kainun indaka, tak boleh. Ana indaka saya sudah. Oke, kemudian yang syibu fi'lin contoh ana waqifun indaka. Ini waqifun isim fa'il ini disebut syibu fi'lin sama dengan ini tadi ya. Ana waqifun indaka. Ya, ana waqifun indaka. Bedanya kalau tadi kainun ya, atau mustaqirun itu wajib tidak boleh disebutkan. Nah, kalau ini dia isim fa'il, ya, isim fa'il. Ya, ana waqifun indaka. Nah, indaka ini dinasobkan oleh siapa? Nah, ini tidak perlu lagi nyari-nyari, misalkan ana waqifun kainun indak ya. Langsung ini dinasobkan oleh syibu fi'lin itu waqifun. Khalidun musafirun yauma sabti. Khalid adalah musafir pada hari Sabtu. Yauma dinasobkan oleh siapa? Oleh musafir. Nah, ini yang disebut dengan syibu fi'lin. Oke, jadi dzaraf ya mansub oleh nasib, oleh amil yang menasabkan ya, siapa? Fi'il atau syibu fi'lin. Nasibu dzarfi al amilu fihi an nasba huwal hadath. Huwal hadatsu al waqi'u fi. Ya, jadi amil itu adalah peristiwa ya yang terjadi fihi pada waktu atau tempat tersebut min fi'lin aw syibin berupa fi'il atau semisal fi'ilnya. Fi'il seperti ini, syibu fi'lin seperti ini, isim fa'il. Wa huwa imma dhahiran ya, zahir seperti jelas tu amamal mimbar ini tadi zahir ya. Wa sumtu yaumal khamis wa ana waqifun indaka ya, wa Khalidun musafirun yauma sabti. Nah, ini yang disebut dengan syibu fi'lin ya. Nawaqifun indaka Khalidun musafirun yauma sabti. Nah, ini ya, syibu fi'lin. Wa imma muqaddaran, ada yang muqaddar jawazan seperti farsakh. Ini jawaban liman qala kam sirta wa nu sa'atain ya, sa'atain ini juga bisa di sini ya jawaban. Ya, sa'atain liman qala kam masyaita, berapa lama kamu berjalan? Sa'atain. Nah, artinya itu sebenarnya masy itu sa'atain. Wa imma muqaddaran wujuban, ada yang takdir wujuban seperti ana indaka wa takdir ana kainun indaka. Saya kira jelas ya. Jadi nasibu dzarfi adalah fi'il atau syibu fi'lin. Al-fi'lu wa syibhul fi'li. 7. Muta'allaqu dzarfi, kait dzarf apa ya? Tempat mengait dzarf ya. Ada. Jadi dzarf ini dia muta'alliqnya kemana ya? Muta'allaqnya apa nih? Jadi muta'allaq. Seperti huruf jar, dia harus ada muta'allaqnya ya, karena huruf jar ini penyambung. Disebut penyambung berarti kan menyambungkan kalimat yang membutuhkan kata sambung itu. Itu dzarf juga seperti itu. Kullu ma nusiba minadz dzuruf ya, segala sesuatu yang dinasabkan dari dzaraf yahtaju ila ma yata'allaqu bihi min fi'lin aw shibhi. Maka dia membutuhkan kepada sesuatu ya ta'allaqu bihi yang dia mengait bihi dengannya, min fi'lin berupa fi'il au syibhi atau semisal fi'il. Kama yahtaju harful jar ila dzalik, sebagaimana huruf jar membutuhkan hal itu. Wa muta'allaquhu, dan muta'allaqnya imma mazkurun, ada kalanya disebutkan ya, mazkur disebutkan di situ. Nahu gibtu syahron, seperti gibtu syahron. Syahron ini adalah dzarf. Dzarf muta'alliqnya kemana? Ke fi'il yang disebutkan di sini, yaitu ghaba ya, ghibtu. Jalastu tahta syajarati. Tahta syajarah ini penyambung apa ya, pelengkap apa. Ini muta'alliqnya ke jalasa. Jalasanya yang berarti fi'ilnya, muta'alliqnya berupa fi'ilnya. Wa imma mahdzufun jawajan wa wujuban. Ada kalanya mahdzuf, mazkur, mahdzuf. Mahdzufnya ini ada yang jawaj ya, ada yang jawaj, ada yang wujub. Fa yuhdhafu jawazan. Ini salah ini ya. Jawajan. Jawazan ini za ya. Mungkin agak ini ngomongnya. Jawazan ya.
mahzuf, wa imma mahzufun jawazan wa wujuban. Ya juzu ya. Fayuhzafu jawazan in kana kaunan khasan wa dalla alaihi dalilun nahu indal ulama fi jawabi man qala aina ajlis. Aina ajlis dijawab indal ulama, di dekat para ulama. Oke. Nah, jadi ini muta'alaknya disebutkan seperti gibtu syahron ya. Kemudian ada yang mahzuf. Yang mahzuf ini ada yang jawaz, ada yang wujub. Nah, yang wujub nanti belum ya. Yang jawaz seperti ya, in kana kaunan khasan, jika ada ya dzaraf tersebut jenis yang khusus, wadalla alaihi dalilun, dan menunjukkan atas perkara tersebut dalil. Tetapi misalkan indal ulama, inda ini kan dzaraf, dia muta'alliq kemana? Mana muta'alaknya? Muta'alaknya dibuang dan hukum membuangnya boleh. Indal ulama ini jawaban bagi orang yang bertanya, aina ajlis, di mana saya duduk ya. Kemudian indal ulama, aina ajlis, indal ulama ya. Inda berarti muta'alliqnya kepada sesuatu yang dibuang, yaitu perkiranya ajlis. Berarti aina ajlis, ajlis indal ulama, begitu ya. Nah, saya kira tidak begitu sulit kalau yang jawazan, yang wujuban yang rada banyak. Wa yuhzafu wujuban fi salasi masaila, dan dimahzufkan. Apa yang dimahzufkan? Muta'alaknya dimahzufkan. Wujuban hukumnya wajib. Kalau ini kan disebutkan gibtu syahron. Gibtu ini muta'alaknya. Nah, ini sekarang muta'alaknya dia disembunyikan dan hukumnya wajib. Di mana? Di 3 perkara. Pertama, an yakuna kaunan aman ya. An yakuna kaunan aman, hendaknya ada muta'alaknya ini adalah sesuatu yang umum, yasluh li an yurada bihi kullu hadatsin, cocok untuk ada setiap kejadian. Begitulah. Ka maujudin wa kainin wa hasilin, seperti maujud, kain, hasil. Nah, ini seperti ini ya. Wa yakunul muta'alaq al muqaddar ya, dan muta'alaq yang diperkirakan itu imma khobaron, ada kalanya khobar ya, muta'alaqnya khobar, seperti al usfuru fauqal gusni. Nah, fauqa ini kan dzaraf. Muta'alaqnya mana ya? Muta'alaqnya ini dimahzufkan dan ini wajib. Nah, apa? Bisa maujud, bisa kain, bisa hasil. Berarti al usfur ya, maujudun fauqal gusni. Begitu dia. Nah, berarti sebagai khobar tuh muta'alaq yang dibuangnya itu. Karena ini sifatnya umum ya. Sifatnya umum, dia bisa untuk semua kejadian. Al-usfur, burung pipit ya, fauqal gusni, di atas ranting ya, di atas dahan. Maka fauqa ini dzaraf, muta'alliqnya kepada sesuatu yang mahzuf wujuban, takdirnya bisa maujudun. Al-usfuru maujudun fauqal gusni. Wal jannatu ya, bisa juga menggunakan nih ya, wal jannatu ya sebagai khobar, berarti ya kainatun tahta aqdamil ummahat ya, bisa kainah ya, bisa kainah, bisa juga maujudah. Al jannatu maujudatun tahta aqdamil ummahat ya, sebagai khobar yang jelas ya. Wa imma sifatan, ada kalanya sebagai sifat. Nah, jadi muta'alaq yang dibuang ini sebagai sifat, seperti marartu birajulin indal madrasah. Marartu birajulin inda. Nah, kita lihat dulu, cari dzarafnya dulu. Inda ini dzaraf ya. Inda ini dzaraf. Inda. Nah, dia ta'alluqnya kemana ya? Ke muta'alaq yang dibuang, kedudukannya sebagai sifat. Berarti marartu birajulin kainin indal madrasah. Atau maujudin, maratu birojulin maujudin ya, indal madrasati. Jadi inda muta'alliqnya ke muta'alaq yang mahzuf wujuban ya. Wa imma halan, ada kalanya juga muta'alaq ini sebagai hal, seperti ra'aitul hilala baina sahabi, aku melihat hilal di antara sahab awan. Nah, baina ya, cari dzarafnya dulu. Baina. Nah, baina ini muta'alliqnya kemana ya? Ke sesuatu ya, ke muta'alaq yang dibuang, dan muta'alaq yang dibuang ini nanti kedudukannya sebagai hal. Berarti ra'aitul hilala ya,
misalkan kain ya. Ra'aitul hilala kainan bainas sahabi, maka kainan sebagai hal daripada al-hilal. Ra'aitul hilala kainan bainas sahabi. Wa imma silatan lil mausul, ada kalanya si muta'alaq yang dibuang ini dia adalah silah. Misalkan hadara ya, man indahu al khabarul yakin. Hadara telah hadir, man seseorang. Ya indahu yang di dekatnya, ya yang pada dia al khabarul yakin, ada khabar yang yakin. Nah di sini inda ini dzarf, ya dzarf dia, ya muta'aliknya kemana, ya ke muta'alaq yang dibuang. Nah, ini fiil karena sebagai silah daripada man. Hadara man kana man ini kana ada fa'il mustatir ya, atau isim kembali ke man. Hadara man kana indahu khabarul yakin. Nah begitu ya, itu yang pertama. Jadi kalau dia sifatnya umum, si muta'alaqnya ini dia umum, bisa untuk semua kejadian ya, bisa sebagai khobar, bisa sebagai sebagai sifat, bisa sebagai hal, bisa juga sebagai silah mausul, silah mausulah. Kemudian yang kedua, an yakuna dzarfu mansuban alal ishtighali bi an yashtaghila anhu al-amilu al-mutaakhiru bil amali fi dhamirihi. Ini tentang bab ishtighal ya. Kalau bingung bab istighol, buka dulu lah di bab istighol di mansubatul asma mutamimatul ajrumiyah, bab pertama sekali ya setelah maf'ul bih itu istighol. Silakan buka dulu pada istighol ya. Jadi dzaraf ini mansub pada bab istighol. Seperti apa? Yaumal khamisi sumtu fihi. Nah yauma ini dzaraf. Nah ini dzaraf. Dzaraf ini mansub. Pertanyaannya, yauma ini ya mengaitnya kemana? Ta'aluknya kemana? Ya, ke muta'alaq yang dibuang dan wajib hukumnya. Apa takdirnya? Ditafsirkan kita lihat berikutnya. Sumtu fihi. Nah, sumtu ini dia yashtagil, dia sibuk, ya menasabkan pada domir ya, domir isim sabik yaitu yauma, yaumal khamis. Maka takdirnya ini gampangnya adalah sumtu yaumal khamisi sumtu fihi. Nah, jadi yauma ya, mutalak yang dibuangnya adalah sumtu yaumal khamisi sumtu fihi. Nah, itu wajib dibuang. Jadi tidak boleh disebutkan sumtu yaumal khamis sumtu fihi. Ngapain? Ya. Yaumal khamis sumtu fihi. Ya, yauma ya, zarf dari fi'il yang dibuang. Seperti al yauma akmaltu. Ketemu tuh. Al-yauma akmaltu. Al-yauma kenapa? Dia dzaraf al-yauma di situ. Meskipun di awal. Siapa amilnya? Dibuang. Takdirnya akmaltul yauma. Ya. Akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Karena yang ketiga, an yakunal muta'alaq masmu'an bil hadfi fala yajuju dzikru ka qalim hina idzin al-an. Muta'alaqnya ini di keadaannya didengar ya bil hadfi dengan membuang muta'alaqnya ini. Fala yajuzu dzikruhu ya, maka tidak boleh disebutkan kaqalim seperti perkataan mereka. Ini samain lah gampangnya. Seperti hina idzin al-an, hina idzin al-an. Hina idzin pada suku ketiga al-an. Sekarang apa maksudnya hina idzin al-ana? Al-ana ini dzarabnya al-ana. Pertanyaannya al-ana ini muta'alaqnya mana? Muta'alaqnya dibuang wajib. Ay kana dzalika hina idzin fasma al-an, fasma'il an. Al-ana ini mansub ya karena dzarab ya, muta'alaqnya dibuang, takdirnya fasma'il an. Kana dzalik perkara itu hina idzin suatu ketika fasma'il al-an, maka dengarkanlah sekarang. Nah, ini kesimpulannya. Jadi muta'alaq dzaraf itu ada mazkur, ada mahdzuf. Mazkur berarti disebutkan gibtu syahron jalasu tahta syajarah. Syahron muta'alliq kepada ghaba. Tahta syajarah kepada jalasa disebutkan. Ada yang mahdzuf jawazan wujuban. Ya mahdzuf disembunyikan ya hukumnya jawaz dan wujuban. Seperti indal ulama fi jawabin qala aina ajlis. Aina ajlis. Kemudian orang menjawab indal ulama. Atau aina tajlis, jawabnya ajlis indal ulama. Ini konteksnya saja. A-nya bisa ajlis, tajlis atau apa saja, yang cocok saja, yang penting.
Kemudian wujuban, ini wajib seperti al-usfur fauqal husni. Fauqa ini muta'alaknya dibuang ya sebagai khobar, yang dibuang itu maujudun atau mustaqirun. Yaumal khamis ini pada bab istighal, hina idzin ini pada bab sama'i. Ke-7. Kemudian yang ke-8 naibu dzarfi. Wakil dzarf. Dzarf itu kan tadi ada kalimat-kalimatnya yang termasuk kategori dzarf itu. Pokoknya yang memiliki makna keterangan waktu atau keterangan tempat, itu dzarf. Nah, sekarang ini bukan memiliki makna itu, tetapi dia bisa diperlakukan sebagai dzarf ya. Lebih tepatnya lagi naibu dzarfi. Kapan? Yanubu ani dzarfi fayunsabu ala annahu maf'ul ala annahu maf'ul fih ahadu sitati asya. Nah, ahadu fa'il dari yanubu ya. Yanubu ahadu sitati asya'a ani dzarfi. Begitu. Salah satu dari 6 perkara yanubu mewakili ani dzarfi, mewakili dzarf. Fayunsabu maka dia dinasobkan ala annahu maf'ulun fih ya. Atas dia sebagai maf'ul fih. Jadi ada 6 yang menjadi wakil dzarf. Ya, karena wakil dzarf maka dia mansub. Ya, mansub sebagai maf'ul fih atau sebagai dzarf. Pertama al-mudhaf ila dzarfi. Nah, kalimat yang dimudhafkan kepada dzarf. Nah, itu disebut naibu dzarfi. Maka dia mansub ala dzarfiyah. Mimma dalla ala kulliyatin, sesuatu yang menunjukkan atas kulliyatin secara keseluruhan, au ba'diyatin atau sebagian. Keseluruhan atau sebagian atau setengah, tidak masalah. Contoh masyaitu ya kullal farsakhi. Ya, masyaitu aku berjalan kullal farsakhi. Semua farsakh, maksudnya total satu farsakh begitu. Kulla ini mansub kenapa coba? Nah, ini karena sebagai dzarf. Nah, memang kulla ini keterangan tempat bukan. Dia sebutannya naibu dzarf karena dia mudhaf kepada al-farsakh yang merupakan dzarf. Au jami'aha masyaitu jami'aha jami'al farsakhi. Au ba'daha masyaitu ba'dal farsakhi. Au nisfaha, sama saja ya. Ya, kulla jami'a kullal farsakhi jami'al farsakhi ba'dal farsakhi nisfal farsakhi. Itu disebut naibu dzarf. Yang kedua, sifatnya. Waqaftu tawilan minal waqti. Aku berdiri tawilan minal waqti, panjang dari waktu. Maksudnya apa? Aslinya itu waqaftu waqtan tawilan. Nah, begitu. Aku berdiri ya di waktu yang lama. Ya, pada waktu yang lama. Jadi tawilan itu sebetulnya dia itu sebagai sifatnya. Naat daripada dzarf. Cuma susunnya begini, waqaftu tawilan minal waqti. Aslinya itu waqaftu waqtan tawilan. Jadi tawilan kenapa mansub? Ini bukan maf'ul bih. Tetapi sifat. Tetapi naib masdar. Kenapa naib masdar? Karena dia sifatnya, sifat dari masdar. Kemudian yang ketiga ismul isyarah. Nah, isim isyarah dia sebagai naibu dzarf. Ya. Seperti masyaitu hadzal yauma. Masyaitu fi'il fa'il, aku berjalan. Hadza, ya hadza. Hadza ini isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin dzarf. Dzarf dia. Ya, hanya saya sebutannya naibu dzarf. Kenapa? Karena jadi mubdal minhu dari al yauma yang dzarf. Jadi al yauma sebagai badal nih. Ya, jadi kalau ditambahin isim isyarah yang jadi mubdal minhu dari badal dzarf. Al yauma ini kan badal. Jadi al yauma badal dari hadza. Al yauma dzarf, maka hadza ini naibu dzarfi. Masyaitu hadzal yauma, aku berjalan di hari ini. Kemudian yang keempat al-adad. Nah, bilangan. Bilangan itu termasuk naib dzarf. Al-mumayyiz bi dzarfi, yang ditamyiz dengan dzarf harus ditamyiz dengan dzarf. Bukan ditamyiz bukan selain dzarf. Misalkan ishtaro itu isyrina gulaman. Nah, gulaman itu tidak ditamyiz dengan dzarf karena gulam bukan dzarf. Nah, sehingga isyrin bukan naib dzarf. Awil mudhaf ilaih atau ditamyiz dengan mudhaf ilaih. Contoh safartu salasina yauman. Aku melakukan safar 30 hari. Salasin ini dibaca nasab. Kenapa? Lagi-lagi ini bukan maf'ul bih, melainkan naibu dzarfi. Maka dia mansub, mansuban ala dzarfiyah.
Dan ini ditamyiz dengan dzaraf yaitu yauman. Yauman kan sebagai tamyiz. Dan ini dzaraf tamyiznya. Maka salasin ini adalah naibuz dzaraf. Sirtu salasata ayam ditamyiz dengan dzaraf atau ditamyiz dengan mudhaf ilaih. Sirtu aku berjalan ya, salasata ayam 3 hari. Salasata kenapa dibaca nasab? Ya. Nah, ini sebagai naibuz dzaraf. Nah, ini kalau kita belajar jurumnya ini kan maf'ul bih semua ini. Padahal mana ada 3 itu adalah maf'ul bih yang dikenai perbuatan. Nah, bukan. Itu keterangan ya, keterangan dari suatu perbuatan. Nah, dia sebagai naibul dzaraf sebutannya karena dia ditamyiz dengan mudhaf ilaih dzaraf. Ya, ditamyiz dengan dzaraf yauman atau ditamyiz dengan mudhaf ilaih ayam. Ayam juga sama ya. Dia keterangan waktu. Kemudian yang kelima, al-masdar al-mutadammin makna dzaraf. Masdar yang mengandung makna dzaraf. Masdar tapi mengandung makna dzaraf. Dia sama naibul dzaraf. Contoh, ji'tuka salatal asri. Aku datang kepadamu di waktu salat asar. Salata ini adalah masdar. Ya. Masdar ini. Tetapi mengandung makna dzaraf, keterangan waktu. Aku datang kepadamu di waktu sholat asar. Kan waktu tuh sholat asar. Nah, jadi ini masdar tetapi mengandung makna keterangan waktu di sini. Konteks contoh di sini. Ji'tuka sholat asar. Nazalal mataru raq'ataini minas sholati. Turun hujan raq'ataini ya, di waktu 2 rakaat daripada sholat. Jadi turun sholat saat apa? Saat 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat turun hujan. Nah, raq'ataini ini mansub kenapa? Dia naibuz dzarf ya, naibuz dzarf. Jadi mansubnya ala dzarfiyah. Kemudian yang keenam, alfazun masmu'atun tawassa'u fiha fanasabuha nasba dzurufi zaman ala tadminiha ma'na fi. Nah, ini lafaz-lafaz sama'i ya. Nah, lafaz-lafaz sama'i ya, kemudian dibaca nasab karena mengandung makna fi. Contoh, ahaqqan annaka zahibun. Haqqan ini dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Kenapa dibaca nasab? Karena dia dzaraf. Ya. Kenapa dzaraf? Karena mengandung makna fi. Ya. Apa fi? Wal aslu afi haqqin. Jadi ahaqqan annaka zahib itu aslinya afi haqqin annaka zahibun. Kemudian yang terakhir adzarful mu'rabu wa dzarful mabni, dzarf yang mu'rab, dzarf yang mabni. Ini panjang nih. Saya ringkasnya dulu ya. Jadi dzarf secara keseluruhan ada yang mu'rab dan ini hukum asal. Jadi hukum asal dzarf itu mu'rab. Kenapa? Karena dzarf ini kalimat isim dan hukum asal isim itu mu'rab. Ya. Hukum sekali lagi, hukum asal isim adalah mu'rab, beberapa isim saja yang mabni. Nah, karena dzarf ini isim maka dia mu'rab. Apa disebut mu'rab? Ya. Rafa, nasab, jar, nah, itu mu'rab namanya. Ada yang mabni. Nah, sebagainya mabni. Nah, dari dzarf zaman, dari dzarf makan juga ada yang mabni. Dzarf zaman misalkan idza, mata, ayyana, id, amsi. Ini artinya kemudian contoh-contohnya nanti dibahas pada poin ke-10 ya. Dan ini tidak video sekarang, nanti yang akan datang karena terlalu panjang. Al-ana munzu qattu a'udu baina ma raisa ma kaifa ma lamma sabaha masa'a. Termasuk yang ditarkib ya, sabaha. Nah, itu juga mabni. Makan ya, seperti haitsu huna sama aina. Nah, ini mabni. Nah, yang mu'rab bagaimana? Nah, kita baca dulu deh. Az-dzurufu kulluha mu'rabatun mutaghayyiratul akhiri illa alfadhan mahsuratan minha ma huwa liz-zaman wa minha ma huwa lil makan wa minha ma yusta'mal lahuma. Fadh-dzuruful mabniyatu al-mukhtasatu biz-zaman ya, dzaraf mabni yang khusus dengan zaman tadi nih. Idza, mata ini ya udah ya. Sampai sini lama. Wa minha ma rukiba minadz-dzurufi zaman. Ada yang ditarkib seperti zurna sabaha masa'a. Ditarkib sobah dengan masa. Zurna kami berkunjung, sobaha masa artinya kulla sobahin kulla masain. Laila ya, setiap malam artinya laila itu.
Naharo naharo artinya kulla nahar. Yauma yauma. Jadi kalau ditarkib jadi mabni dia. Ya, yauma yauma. Ya. Zahabtu ila suqi yauma yauma. Jadi mabni. Wal ma'na kulla sabahin wa kulla masain wa kulla naharin wa kulla yaumin. Wal dzuruf wal mabniyatul mukhtasatu bil makan, kemudian dzaraf makan yang mabni haitsu huna sama aina, ini sudah. Wa minha, dan darinya apa? Dari dzaraf yang mabni. Ya. Ma quti'anil idhafati lafdhan, sesuatu yang terputus yang terputus dari idhafah secara lafdhan. Jadi kalau ada dzaraf yang mudhaf ilaihnya, lafaz mudhaf ilaihnya tidak disebutkan, maka dia mabni. Min asma'il jihad, daripada asma jihad, ya. Isim arah yang 6. Ya. Fauqa, kemudian tahta dan seterusnya, itu bisa jadi mabni. Dia kan mu'rab kan? Amama, khalfa itu mu'rab semua. Tetapi bisa jadi mabni ketika mudhaf ilaihnya dibuang. Seperti misalkan nanti sih contohnya. Misalkan dha'il kitaba, letakkanlah buku, fauqu. Nah, fauqu tidak disebutkan mudhaf ilaihnya, maka dia mabni dengan dhammah, seperti ba'du, qablu. Nah, dia hukumnya seperti ba'da dan qabla ya. Nah, jadi arah yang 6 ini, amama juga sama. Ya. Misalkan dha'il kitaba, letakkanlah buku, amamu, dia mabni ala dhammi. Karena apa? Mudhaf ilaihnya dibuang. Tapi kalau mudhaf ilaihnya disebutkan, maka harus mansub, dia jadi mu'rab. Ya, dha'il kitab amama Zaidin. Nah, jadi mu'rab dia. Wa dzuruful mabniyatu al mushtarikatu baina zaman wal makan. Nah, ada dzaraf yang berserikat antara dzaraf zaman dan makan. Sama itu. Bisa jadi dzaraf zaman, bisa juga dzaraf makan. Seperti anna, lada, ladzun, wa minha qablu wa ba'du wa fi ba'dil ahwal, dan juga wa minha qablu wa ba'du fi ba'dil ahwal, dan juga qablu dan ba'du ini kadangkala berserikat antara sebagai dzaraf zaman juga sebagai dzaraf makan. Artinya bisa ini dijadikan dzaraf makan, bisa juga dijadikan dzaraf zaman. Dzaraf makan bisa. Wa sayati syarhu dzalik, dan akan datang penjelasan hal itu kulis secara keseluruhan. Jadi nanti dijelaskan ya apa idza mata dan seterusnya yang mabni ini. Yang mabni akan dijelaskan juga contoh-contohnya, maknanya apa, contohnya seperti apa, dan juga tadi yang berserikat dia bisa sebagai dzaraf zaman, dzaraf makan juga seperti apa contohnya. Nanti insya Allah dijelaskan pada poin ke-10. Nah, ya, karena terlalu panjang. Ya, syarhu adz-dzurufil mabniyati wa bayanu ahkami, penjelasan dzaraf-dzaraf mabni, ya, artinya apa, kemudian wa bayanu ahkami, dan juga penjelasan hukum-hukumnya. Insya Allah nanti akan dibuat video berikutnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Kalau ada yang bertanya ini dari mana referensinya, Jami'ud Durusil Arabiyyah, ya. Saya mengacu ke situ, cuma udah saya format seperti ini, tapi rujukannya dari situ. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.